sekitar 3 bulanan ini. Jadi 3 bulan, Mas? Baru 3 bulan, kita baru Dan 3 follower bulan. yang sampai sekian itu cuma butuh 3 bulan. Iya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Portalika News dengan saya Billy Regan, dan kali ini kita menghadirkan Mas Bondan Sajiwan Bomo Aji. Selamat sore, Mas. Siap. Saya rasa semuanya tahu lah siapa nih Mas Bondan nih. Nah, yang sangat menggelitik kita adalah Mas Bondan ini aktif di dunia media sosial, termasuk TikToknya ini yang luar biasa, sampai sampai jutaan viewernya. Ya Mas ya? Enggak juga lah, masih belajar lah. Nah, apa yang membuat Mas Bondan ini tertarik Mas dengan dunia medsos kayak gitu Mas? Ya. Ceritakan gitu. Jadi menurut kita gini Mas, jadi menurut kami sosial media ini kan benar-benar diminati bagi generasi anak-anak milenial, anak-anak alfa dan Z. Iya. Jadi penting juga kita itu untuk menginfluence masyarakat, untuk memberi contoh atau memberikan sebuah konten edukatif yang bersifat positif pada masyarakat kita. Iya. Jadi prinsipnya hanya itu Mas. Jadi Baik. kita pengen berbagi motivasi positif, energi positif sama masyarakat. Makanya konten saya cenderungannya juga ringan-ringan aja Mas. Iya. Tapi hebatnya itu masyarakat luar biasa Mas. Jutaan loh Mas. Masyarakat. Iya. Ya kebetulan aja. Kita kan Iya. yang namanya sosial media ini kan susah untuk diprediksi kan Mas. Algoritmanya juga nggak gampang. Kadang yang kita sangka itu nggak ada yang nonton, ternyata malah banyak yang nonton. Kadang Iya, kalau kita tata-tata sedemikian rupa, ya kadang malah nggak ada yang nonton kan gitu. Nah, itu ya uniknya kan di situ. Iya. Nah terus ini Mas, di samping itu, kalau saya lihat, saya dengar juga Mas Bondan ini mensupport generasi muda gitu loh, seperti memberikan wadah untuk dunia Sambil medsos. rokok, Mas? Ya boleh Mas, silakan Mas. Kayak kemarin itu saya dengar ada Mas Bondan itu membuat sebuah wadah untuk teman-teman yang suka konten video-video kayak gitu. Kebetulan kan kalau di daerah kita ini memang sangat membutuhkan ya Mas ya. Nah, supporting apa Mas kira-kira yang Mas Bondan berikan ke teman-teman semuanya itu Mas? Jadi kemarin itu kita sama teman-teman tuh sempat berpikiran mendirikan organisasi. Namanya organisasi atau komunitas kreator digital. Jadi Oktal namanya. Iya, Oktal ini operator dan kreator digital. Jadi isinya organisasi itu baik teman-teman operator, teman-teman kreator digital kita jadikan satu di situ. Tujuannya sebenarnya organisasi kreator digital ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita saling berbagi ilmu. Karena kalau kita melihat bahwa digitalisasi saat ini atau mungkin sosial media saat ini semakin banyak jaringannya semakin bagus. Oke Mas. Ya. Bukan berarti kalau kita itu punya 10 teman, kita anggaplah begini. Dari 0 follower kita berteman dengan 10 orang, makanya akan mendapatkan 10 follower di masing-masing akun minimal, setidaknya seperti itu. Artinya bagaimana kita itu caranya untuk membangun personal branding, bagaimana caranya kita itu untuk ya mungkin bagi teman-teman yang sudah bermulai berbisnis di sosial media dapat endorse, bisa mungkin dapat sponsor dari situ. Dan kita juga harus sadar bahwa kesadaran masyarakat kita saat ini tentang pentingnya sosial media untuk media promosi udah mulai muncul Mas gitu loh. Jadi saya pikir nggak ada salahnya kita membuat sebuah wadah untuk belajar bersama. Makanya kita membuat sebuah organisasi yang namanya organisasi kreator digital, itu ada di situ gitu. Ceritanya kemarin ya cuman wadah ngobrol-ngobrol bagi teman yang punya ilmunya, punya pengalaman gimana tuh caranya kayak gitu, gimana caranya gitu, bagi teman-teman yang baru mulai jalannya gimana, bahkan kalau perlu kita bisa saling support cara ngeditnya, cara apa itu promosinya dan lain-lain. Intinya kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus dengar ya, harus tahu, catat bahwa Mas Bondan memberikan supporting untuk teman-teman yang suka di dunia digital. Bisa gabung Oktal, nanti bisa langsung. Bisa gabung Oktal. Nah, sekarang Mas ini saya akan menanyakan tentang konten yang Mas Bondan buat, gitu kan. Contohnya kayak ini nih Mas. Nah, kita pilih yang ini Mas ya. Nah, ini aku pengen bikin konten kayak gini nih, atau itu natural aja mengalir bikin konten ini gitu Mas.
karena kan viewernya luar biasa nih Mas, komennya juga luar biasa gitu Mas. Bisa diceritakan Mas kira-kira Mas ini Mas? Ini termasuk meledak juga nih konten ini, sekitar 16 juta yang nonton ya. Iya. Jadi konten ini menceritakan tentang orang yang pengen numpang bis sama sopir bisnya, tapi dia nggak dapet karena bisnya bis malam ya. Iya. Terus tiba-tiba dikasih ganti uang kayak gitu. Nah memang ini memang konsep kita untuk memancing niatan baik orang, nanti akan kita lipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat. Kurang lebih konsepnya kayak gitu Mas. Jadi prinsipnya tujuan kita bikin konten ini adalah menginfluence untuk semakin banyak orang yang mau peduli untuk peduli kepada sesama, mau berbuat baik kepada sesama. Ini kayak gitu. Ini natural ya Mas, bukan settingan gitu ya? Natural Mas, natural. Jadi hampir mayoritas konten kita itu natural semua. Jadi kita dada aja langsung kita tabrak. Contohnya nih di atas nih yang ini 7 juta yang nonton kan gitu kan. Ini konten, nah ini yang pertama kita coba kita tes. Ternyata diambil uangnya. Iya, ternyata diambil. Ya udah nggak apa-apa, kita kasih aja. Namanya tes kejujuran Mas ya. Kejujuran ini bapaknya bilang, kebetulan ini juga tidak mau ngambil. Cuman kita masih sangat objektif, tentunya semua kita sensor yang ini karena kita takutnya bullying di sosial media ya Mas. Iya. Saya kira masih sebatas koridor sopan santun aja. Kita sambil ngetes ini, kalau ini kebetulan bapaknya mengembalikan jujur ya. Kita lipatkan karena kita berikan apresiasi untuk beliaunya nih. Ini kalau boleh tahu nih daerah mana Mas ini Mas? Ini Colongadu, ini Karanganyar nih. Oh, berarti Solo ini di Colongadu, ya. itu bandara itu. Enggak juga kita muter juga kadang kalau waktu saya kegiatan. Jadi di sela-sela kegiatan saya kebetulan kan juga di pemerintahan di DPRD ya. Di DPR kita di legislatif, saya ketika ada kunjungan nih misalnya kayak ini di Jakarta, ini kebetulan kita di Kemayoran. Ada acara kunjungan ke Jakarta Pusat, kita mampir ke Kemayoran, ada keperluan Kemayoran, kita coba ngeprank sopir taksi, contohnya seperti itu. Apakah mau berbuat baik, mau berbuat tidak dengan talent kita, ya gitu. Sejak kapan Mas Bondan itu aktif di dunia media sosial Mas? Oh, jadi saya sebetulnya fokus aktif di sosial media itu belum lama Mas ya, pasca pemilu kemarin. Jadi mungkin ya sekitar 3 bulanan ini. Jadi 3 bulan Mas? Baru 3 bulan. Kita baru 3 follower bulan. yang sampai sekian itu cuma butuh 3 bulan. Iya. Nah juga, jadi kita baru 3 bulan memang terus terang Mas untuk bermain di konten kreator ini. Karena memang dulu kita masih sebetulnya kalau kita ikut sosial media udah lama. Iya. Kita memang punya TikTok, punya Instagram, punya Twitter, kita juga punya YouTube, channel YouTube. Cuma memang serius kita untuk konsen yang kita awali di TikTok ini baru sekitar 3 bulan yang benar-benar terkonsep. Kita punya konsep yang niatan menginfluence. Dulu kan baru sebatas ya JJJ aja yang pokoknya pengen iklanin personal aja, senengannya hobi ini kita masukin carut-marut tidak terkonsep. Nah ternyata saya banyak belajar sekitar 3 bulan ini untuk mengembangkan sebuah konten yang memang di situ terfokus untuk menginfluence dalam satu sudut pandang. Misalnya seperti konten saya yang Bondan Gemo ini, ya ini konsennya ya tentang berbagi kebaikan. Ya konsennya kita di situ aja. Iya. Terus kemudian kalau ada komen-komen nih Mas misalkan, itu yang jawab Mas Bondan sendiri apa ada adminnya Mas? Saya sendiri yang jawab. Mayoritas saya sendiri jawab. Saya suka juga sih jawabin gitu, makanya kadang suka telat-telat gitu kan. Oh. Iya. Luar biasa. Mas Bondan sendiri loh yang jawab. Keren kan? Masih sempat bales komen-komen kalian. Jadi intinya Mas Bondan ini ya masih edukasi, ya mengajak untuk kebaikan. Yang apa istilahnya kan kalau konten-konten yang mungkin ada di platform-platform itu kan kadang ada yang ngeprank sampai marah-marah kan kasihan juga ya Mas ya. Iya. Jadi Mas Bondan ini sebagai sosok orang yang sudah sukses Mas di dunia digital. Ya, masih jauh. Tolong dikasih nasihat lah atau apa atau trik-trik biar ya tetap santun gitu Mas. Jadi sebenarnya prinsipnya begini ya buat teman-temanku semuanya, karena kalau gini Bang, kalau prinsip saya itu sosial media itu berdarah bermata dua. Kita bisa menyampaikan menginfluence hal negatif, kita juga menginfluence hal positif. Jadi memang konten itu harapan kita berharap berbanyak konten-konten yang bermuatan energi positif. Tentunya masyarakat kita pun akan mengarah ke pemikiran positif karena ini berkaitan dengan karakter masyarakat kita. Jadi
kita bayangkan coba ketika kita bilang platform TikTok saja, itu yang menonton itu mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, sampai ibu-ibu pun juga nonton platform itu. Artinya universal sekali. Artinya ketika di konten yang kita create atau teman-teman konten kreator ini membuat sebuah konten yang di situ sistemnya itu edukatifnya negatif tanda kutip, dia akan bersama dengan mereka secara negatif kan gitu. Jadi gimana kita mengembangkan, menginfluence hal positif. Contohnya kita bayangkan sebuah tempat rumah makan yang masuk ke pelosok, kalau bukan karena influence dari teman-teman sosial media kan juga kurang tereksplor kan gitu, seperti itu. Pariwisata tersembunyi yang ini banyak sekali teman-teman yang menginfluence dengan konten-konten mereka tentang pariwisata yang di pelosok itu. Ya contohnya di Wonogiri ini kan pantainya banyak ya Mas ya. Tapi kan masih sepi. Ada sih yang ramai tapi kan masih yang sepi kan masih banyak. Banyak gitu ya. Relatif banyak sepi. Jadi bisa menginfluence kalau ada kreativitas UMKM di Solo Raya misalnya, kita mungkin di Wonogiri ini ada tempat di mana gitu, mungkin kita juga bisa melihat di Karanganyar kalau ada tempat tersembunyi, hidden gem mereka atau permata mereka yang tersembunyi bisa dieksplor secara utuh melalui teman-teman jaringan di sosial media. Sebetulnya penting banget itu Mas. Tempat-tempat makan juga bisa gitu. Jadi saat ini sosial media menjadi platform penting untuk kesadaran baik itu di sektor bisnis, sektor pariwisata, sektor apapun, sektor pendidikan juga. Nah, cuman pentingnya melahirkan konten-konten kreator yang bisa mengedukasi masyarakat kita dan bisa menghibur. Karena tujuannya kan menghibur dan mengedukasi itu. Tujuannya. Terus kemudian di sela-sela kesibukan Mas Bondan nih Mas, caranya bagi waktu itu gimana sih Mas? Sebenarnya simpel aja Mas ya, karena konten kita ini kan saran saya kalau misalnya teman-teman yang punya kesibukan bisa aja konten dengan tema yang nggak sibuk gitu loh. Seperti tema kita kan sebenarnya tema yang mungkin di kebetulan saya di pemerintahan juga ada gitu kan, sering kunjungan keluar daerah kemana. Mungkin di sela-sela waktu itu, mungkin di tengah jalan niat ada yang bisa kita kontenkan, kita turun, kita kontenkan sebentar. Nah, setelah itu kita edit sambil malamnya nanti sama teman-teman kita edit bareng, kita upload kan bisa. Jadi memang konsekuensinya bahwa sosial media saat ini bisa diakses melalui apapun. Semua pengambilan gambarnya juga cuma menggunakan handphone semua Mas. Jadi memang konvensional aja, kita cuma pakai handphone, kita tag video, kita upload ya siapa tahu bisa mengedukasi dan menghibur untuk masyarakat kita kayak gitu. Karena menurut saya bangun karakter paling cepat saat ini melalui sosial media. Jadi memang generasi muda harus mulai digital ya Mas ya. Generasi muda harus wajib Mas mulai digital, karena digitalisasi itu badai yang nggak bisa kita lawan. Ya kan sekarang kalau nggak masuk ke digitalisasi, promosi ya sekarang paling kuat lewat digitalisasi. Sosialisasi ya digitalisasi. Bahkan nanti berambah ke dunia pemerintahan pun juga harus serba digitalisasi, politik pun juga mesti digitalisasi ke depan. Jadi melek sosial media ini menjadi sangat penting menurut saya. Oke Mas, terima kasih. Nah jadi teman-teman udah dengar sendiri kan apa yang dibilang Mas Bondan, bahwa kita semuanya harus melek digital, kita harus ikuti perkembangan zaman nih. Nah untuk saat ini kita sampai mendatangkan Mas Bondan itu agar ya bisa sharing pengalaman ilmu ke teman-teman semuanya. Terakhirnya nih Mas, kira-kira ada kiat-kiat apa yang diberikan ke generasi muda Mas misalkan? Kiatnya ya nanti kalau ada organisasi yang bergerak di bidang sosial media gabung aja. Jadi antar generasi muda yang ingin saling memahami konten kreator ini kan bisa kita duduk bareng saling mendiskusikan. Karena konten kreator ini banyak faktor yang akan menunjang, baik dari alat, kemudian operatornya juga ada gitu kan. Walaupun sebetulnya saat ini ya kita bisa tag video-video sendiri, kita bisa upload sendiri, kita bisa record sendiri, kita bisa edit sendiri. Cuman kan tentunya ada skill tertentu yang memang bisa kita saling sinergikan. Artinya saya sih memang pengen menjadikan platform sosial media ini menjadi ruang untuk diskusi asik, baik di situ teman-teman yang punya skill drive dalam menginfluence menjadi talentnya, ada yang memang skillnya menjadi broadcasternya atau pembawa acaranya, mungkin ada yang skill drive-nya itu di dunia pengambilan gambarnya atau kameramennya. Itu kalau bisa saling bersinergi kan asik. Kita kan cuman pelaku seni aja, jadi arahnya kan sebenarnya sosial media ini kesenian gitu Mas. Untuk teman-teman yang berminat nih Mas, nanti kira-kira hubunginya kemana nih Mas? Adalah nanti kita kasih kontak personnya kita kayak gitu kan, nanti kita akan sediakan karena memang ini
kita lagi menata proses untuk organisasi ini. Nanti kalau organisasi ini sudah berjalan, nanti kita akan kabari ke teman-teman semua, ayo kita gabung, kita per chapter kita bikin ruangan diskusi. Kita kan sekarang kan apalagi kita ini orang digital ya, jadi diskusi kan nggak perlu juga harus tatap muka langsung. Kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai grup WhatsApp, kita bisa pakai Zoom meeting, kan kita enak-enak aja. Jadi kita bisa berdiskusi tentang plus minusnya kita, dan kita bisa saling mensupport. Contohnya kayak di TikTok contohnya ada kan sistem J itu repost, posting ulang. Kita bisa saling membantu teman kita untuk mereka posting ulang, bantu teman kita untuk like, bantu teman kita untuk nonton kontennya dia atau mengiklankan ke teman-teman yang lain untuk nonton kontennya dia. Jadi bisa lebih eksis gitu aja pastinya. Oke Mas, siap. Terima kasih Mas Bondan atas Siap. kedatangannya. Terima kasih untuk Mas Bondan Sajiwan Bomo Aji. Saya mewakili Portalika News. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.